Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpos.id. Ratusan pedagang di pinggir jalan KS Tubun mendapat teguran pertama dari petugas gabungan. Teguran diberikan kepada pedagang yang menggunakan trotoar untuk berjualan. Petugas gabungan mulai melakukan penertiban pedagang di sekitar jalan KS Tubun pada Senin 28 November. Namun penertiban ini diawali dengan sosialisasi sekaligus memberikan surat teguran pertama kepada para pedagang yang berjualan di atas trotoar. Pemberian surat peringatan ini dilakukan oleh Diskop UKMP, Satpol PP, Polri, TNI, dan Dinas Perhubungan. Ada ratusan pedagang yang masih berjualan di tempat yang tidak sesuai peruntukannya. Jika nantinya sudah ditegur sebanyak 3 kali namun tidak diindahkan, maka penertiban akan dilakukan secara paksa. Hal ini dilakukan lantaran Pemkot Bontang berencana menata ulang kembali kios di Pasar Tamrin. Pedagang yang masih berada di pinggir jalan KS Tubun diminta kembali mengisi lapak di gedung Pasar Tamrin. Tidak hanya penertiban di luar gedung saja, sejumlah pedagang yang berjualan di dalam gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan dan fungsinya turut menjadi sasaran penataan ulang. Diketahui sebanyak 228 lapak dan kios kosong di Pasar Taman Rawa Indah dalam waktu dekat akan segera ditata dengan cara diundi ulang. DPRD Bontang meminta kontraktor Bontang City Mall untuk memperhatikan keamanan, mengingat hingga saat ini masih ada pengerjaan yang dilakukan di area mall. Komisi 3 DPRD Bontang melakukan sidak ke Bontang City Mall. Peninjauan dilakukan untuk mengecek kesiapan pembangunan yang hampir rampung. Dari hasil peninjauan, masih banyak pengerjaan yang belum rampung seperti parkir, plafon, hingga tahap finishing. Yang tidak kalah penting dikatakan politikus Gerindra Amir Tosina, yakni sisi keamanan mal, guna menjamin keselamatan pengunjung, apalagi beberapa waktu lalu pernah terjadi longsor di area BCM. Adapun diketahui pengerjaan pembangunan BCM untuk areal dalam gedung sudah mencapai 95%, sementara area luar baru menyentuh angka 50%. Untuk menjaga keamanan pengunjung, akan diberi pagar pembatas untuk area yang masih dalam tahap pengerjaan. Petugas keamanan pun disiagakan di lokasi proyek. Adapun soft opening akan dilakukan pada 11 Desember. Bontang City Mall resmi beroperasi. Mall pertama di Bontang ini memiliki nilai investasi senilai 165 miliar rupiah. Bontang City Mall di Jalan Jenderal Sudirman Tanjung Laut Bontang Selatan sudah mulai beroperasi. Departemen Store Matahari, Ford, Body Shop, dan Food Court sudah mulai ramai dikunjungi masyarakat. Adapun nilai investasi dari mall pertama di Bontang ini sebesar 165 miliar. Dibangunnya Bontang City Mall atas sejumlah pertimbangan. Salah satunya karena perekonomian di Bontang yang dinilai cukup baik. Masyarakat Bontang dianggap cenderung konsumtif. Diketahui kebanyakan UMKM lokal pun ikut mengisi. Ada sekitar 33, terutama Food Court. Seluruhnya merupakan pengusaha lokal. Adapun mal yang dibangun di lahan seluas hampir 2 hektar ini menyiapkan lahan parkir yang bisa menampung 328 mobil dan 232 sepeda motor. Seluruh tenan belum semua beroperasi, seperti halnya bioskop yang baru akan dibuka pada Mei 2023. Adapun tenan yang mengisi bergerak di bidang kuliner, pakaian, kosmetik, perkakas, hingga bioskop. Pada aspek penjualan kuliner serta penjualan sayur dan buah-buahan ada Farmers Market, Ichiban Sushi, dan Tawan. Penjualan pakaian yakni Matahari, Celsius, dan toko penjualan sepatu bata. Bidang kosmetik dan kesehatan meliputi Guardian, My Salon, Outfit, dan The Body Shop. S Hardware juga akan melayani konsumen pemburu perkakas, ditambah Erafon yang bergerak di bidang penjualan alat komunikasi. Pengadaan mobil dinas baru bagi kepala OPD atau pejabat mendapat sorotan publik. Pengamat menyebut penanganan banjir dinilai jauh lebih mendesak. Kebijakan pembelian mobil dinas dalam jumlah banyak mendapat tanggapan publik. Pengamat politik dan ilmu sosial Universitas Mula Warman Sri Murlianti menilai kebijakan ini terkesan mengada-ngada. Sebab secara masif dilakukan pada APBD perubahan dengan durasi penyerapan anggaran yang relatif lebih singkat. Menurutnya, waktu mepet seharusnya tidak boleh menjadi alasan, apalagi pejabat publik difasilitasi SDM luar biasa, sehingga bisa menggali dari segala pihak, agar keputusan yang diambil ialah bijak dan cerdas. Menurutnya, alokasi anggaran harus menyasar urusan yang vital dan berdampak pada kepentingan masyarakat banyak. Selain itu, harus memperhatikan koridor hukum yang berlaku.
Akademisi yang juga merupakan warga Bontang ini menilai ada beberapa kegiatan yang lebih mendesak. Salah satunya untuk menekan angka pengangguran di Bontang. Dengan pembekalan dan jaringan, perusahaan bisa menyerap tenaga kerja Bontang. Selain itu, penanganan banjir juga tidak kalah penting. Diperlukan pembangunan infrastruktur dalam mengatasi masalah tersebut. Mengingat wilayah atas kawasan resapan air Kota Bontang telah gundul, sehingga ancaman banjir semakin nyata dari hari ke hari. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.